Salam, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Sabat, tanggal 23 bulan Mei tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini yang juga merupakan tema utama untuk pelajaran sepanjang pekan ini adalah dosa, Injil, dan hukum. Pelajaran sepanjang pekan ini akan merujuk pada kitab-kitab berikut ini. Kitab Hakim-Hakim 14. Lalu kitab Markus 9 ayat 42 sampai 48. Lalu kitab Roma 3 ayat 20. Lalu kitab Matius 5 ayat 17 dan 18. Lalu kitab Roma 3 ayat 28. Dan terakhir kitab Matius 7 ayat 24 sampai ke 29. Sebagai ayat hafalannya terdapat dalam kitab Mazmur 119 ayat 93 dan ke 94. Demikian firman Tuhan. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaanmu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titahmu, Bapa Ibu yang kekasih. Dosa merupakan persoalan paling mendasar dalam kehidupan manusia, karena dosa bukan sekadar tindakan salah yang terlihat secara lahiriah, melainkan sikap hati yang menjauh dari kehendak Allah dan menempatkan manusia pada pusat kehidupannya sendiri. Alkitab menjelaskan bahwa dosa memisahkan manusia dari Allah, sehingga hubungan yang seharusnya dipenuhi kasih, kepercayaan, dan ketaatan menjadi rusak serta kehilangan keharmonisan rohani. Bapak Ibu, dampak dosa tidak berhenti pada hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga merusak hubungan dengan sesama melalui kebencian, ketidakjujuran, kekerasan, dan berbagai bentuk ketidakadilan yang lahir dari hati yang belum diperbarui. Dosa seringkali tampak menyenangkan dan biasa karena masyarakat modern cenderung menormalisasi perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ilahi, serta menganggap kebebasan pribadi sebagai ukuran utama benar dan salah. Karena itulah, pergumulan melawan dosa menjadi perjuangan terbesar manusia, sebab persoalan ini berkaitan bukan hanya dengan kenyamanan hidup saat ini, tetapi juga dengan masa depan rohani dan keselamatan yang bersifat kekal. Saudara-saudara sekalian, kecenderungan manusia untuk meremehkan dosa muncul karena dosa sering hadir secara halus dan perlahan membentuk kebiasaan yang dianggap wajar oleh lingkungan sekitar. Banyak orang menghindari pembicaraan tentang dosa karena takut dianggap menghakimi, keras, atau tidak menghargai pilihan hidup orang lain. Padahal mengabaikan dosa tidak membuat dosa itu hilang ataupun kehilangan akibatnya. Saudara, dosa memiliki sifat menipu karena pada awalnya menawarkan kenikmatan, keuntungan, atau kebebasan, tetapi pada akhirnya justru memperbudak hati dan melemahkan kehidupan rohani manusia. Gambaran mengenai kuasa dosa dapat dilihat melalui berbagai kisah Alkitab, termasuk pengalaman tokoh-tokoh yang jatuh karena mengikuti dorongan diri sendiri dan mengabaikan tuntunan Allah. Oleh sebab itu, pengakuan jujur terhadap keberadaan dosa merupakan langkah awal yang sangat penting agar manusia tidak hidup dalam penipuan rohani
yang semakin menjauhkan dirinya dari Allah. Bapak Ibu sekalian, di tengah realitas dosa, Allah tidak membiarkan manusia hidup tanpa arah dan tanpa petunjuk, melainkan memberikan hukumnya sebagai penyataan karakter serta kehendaknya yang kudus. Hukum Allah bukan pertama-tama diberikan untuk membatasi kebahagiaan manusia, tetapi untuk menjaga kehidupan, memelihara hubungan, dan menunjukkan jalan yang benar agar manusia dapat hidup sesuai tujuan penciptaan. Bapak Ibu, ayat hafalan dari kitab Mazmur menegaskan bahwa titah-titah Allah menghidupkan, yang berarti hukum Tuhan memiliki fungsi membimbing dan memulihkan, bukan sekadar menghukum atau menakut-nakuti. Melalui hukum, manusia dapat mengenali dosa dengan lebih jelas, karena tanpa ukuran moral yang berasal dari Allah, manusia mudah membenarkan dirinya sendiri dan kehilangan kemampuan membedakan yang benar dan yang salah. Itulah sebabnya Rasul Paulus dalam kitab Roma 3 ayat 20 menyatakan bahwa melalui hukum datanglah pengenalan akan dosa. Sehingga hukum berperan seperti cermin yang memperlihatkan keadaan hati manusia secara jujur. Saudara kekasih, hukum Allah tidak memiliki kuasa untuk menyelamatkan manusia dari dosa, karena fungsi hukum adalah menunjukkan kesalahan, bukan menghapus atau menyembuhkan akibat dosa tersebut. Seseorang yang bercermin dan melihat wajahnya kotor tidak akan membersihkan dirinya dengan cermin itu. Demikian pula manusia tidak dapat memperoleh keselamatan hanya melalui usaha menaati hukum secara lahiriah. Saudara, Yesus dalam kitab Markus 9 ayat 42-48 menggunakan gambaran yang keras mengenai bahaya dosa untuk menunjukkan bahwa dosa bukan persoalan ringan yang dapat dipermainkan tanpa konsekuensi. Keseriusan dosa terlihat dari kenyataan bahwa dosa membawa kerusakan moral, penderitaan, dan pada akhirnya kematian rohani apabila manusia terus menolak pertobatan. Karena itu, memahami fungsi hukum secara benar sangat penting agar manusia tidak jatuh pada dua kesalahan sekaligus, yaitu meremehkan hukum atau justru menjadikan hukum sebagai sarana keselamatan melalui usaha manusia sendiri. Bapak Ibu, kabar baik yang menjadi pusat Injil adalah bahwa Allah menyediakan jalan pemulihan melalui Yesus Kristus bagi manusia yang telah gagal memenuhi tuntutan hukumnya. Injil bukan pembenaran terhadap dosa dan bukan pula penghapusan standar moral Allah, melainkan berita tentang kasih karunia yang bekerja memulihkan manusia yang tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Kitab Roma 3 ayat 28 menjelaskan bahwa manusia dibenarkan oleh iman dan bukan oleh perbuatan hukum Taurat, yang berarti keselamatan merupakan pemberian Allah yang diterima melalui iman kepada Kristus. Bapak Ibu, walaupun keselamatan tidak diperoleh karena ketaatan manusia, Yesus sendiri menegaskan dalam kitab Matius 5 ayat 17 dan 18 bahwa Ia datang bukan untuk meniadakan hukum, melainkan untuk menggenapinya, sehingga hukum tetap memiliki makna dan otoritas dalam kehidupan orang percaya. Dengan demikian, Injil dan hukum bukanlah dua hal yang saling bertentangan, tetapi dua bagian
dari rencana Allah yang bekerja bersama untuk menyatakan dosa sekaligus menyediakan keselamatan. Saudara-saudara, kehidupan Kristen yang sejati ditandai oleh respons yang benar terhadap dosa, Injil dan hukum Allah melalui pertobatan, iman, serta ketaatan yang lahir dari kasih kepada Tuhan. Kitab Matius 7 ayat 24-29 menggambarkan bahwa orang bijaksana bukan hanya mendengar firman, tetapi juga melakukannya sehingga hidupnya berdiri kokoh ketika menghadapi badai kehidupan dan pencobaan dunia. Ketaatan kepada hukum Allah bukan usaha memperoleh kasih Allah, melainkan ungkapan syukur karena telah menerima keselamatan melalui Kristus yang lebih dahulu mengasihi dan menyelamatkan manusia. Pelajaran pekan ini mengajak setiap orang untuk tidak hidup nyaman bersama dosa, melainkan membiarkan hukum Allah menyadarkan hati dan Injil Kristus memulihkan hubungan yang telah rusak. Ketika manusia mengakui dosanya dan datang kepada Kristus dengan iman, Allah bukan hanya mengampuni, tetapi juga memperbarui kehidupan agar manusia mampu berjalan sesuai kehendaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.